Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Ibu di sini ya, Ibu Devi Fitriani. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu materi tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kemarin sudah dibahas apa itu teks prosedur, kemudian struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, Ibu sekarang akan mengingat kembali materi yang telah dibahas minggu lalu. Nah, untuk sekarang materinya yaitu tentang menganalisis, bukan memahami lagi, tetapi sekarang menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Tentu kalian masih ingat apa itu prosedur, ya. Prosedur itu berupa langkah-langkah. Nah, di sini untuk strukturnya Ibu ingatkan kembali, yaitu ada tujuan, ada langkah-langkah, dan yang terakhir adanya penutup. Nah, tujuan, yang bagaimana tujuan? Nah, biasanya sebelum kalian membuat teks prosedur, kalian harus mengetahui terlebih dahulu tujuannya. Misalkan kalian membuat teks prosedur tentang pembuatan nasi goreng, misalkan ya, ini yang mudah dulu ya. Nah, tujuannya untuk apa nasi goreng itu? Nah, kemudian yang kedua mempunyai langkah-langkah. Yang namanya prosedur itu langkah-langkah, pasti ada langkah-langkah. Langkah pertama, sebelum kalian membuat nasi goreng, apa dulu yang harus disiapkan? Pertama, berarti harus menyiapkan sebuah nasi ya. Kemudian bumbunya. Nah, kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Nah, di situ kalian jelaskan satu persatu dengan rinci. Yang pertama, misalkan siapkan wajan, kemudian masukkan minyak, kemudian masukkan nasi, kemudian bumbu, kemudian kecap dan lain sebagainya, aduk-aduk, dan setelah itu selesai. Nah, kemudian di sini ada penutup. Penutupnya boleh ada, boleh juga tidak ya. Nah, ini hanya contoh biasa ya, hanya contoh sederhana. Prosedur ini yang akan dibahas adalah prosedur kompleks ya. Tapi Ibu di sini hanya menjelaskan sederhananya saja dulu, supaya kalian mengetahui bagaimana contoh prosedur itu. Oh, yang seperti ini. Nah, berarti kalian sudah tahu banyak sekali ya prosedur itu. Ada prosedur pembuatan nasi goreng, kemudian prosedur menyetrika, kemudian prosedur menyalakan mobil dan lain sebagainya. Itu termasuk sederhana ya. Karena tidak kompleks, artinya tidak membutuhkan penjelasan secara rinci. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah kaidah. Kaidah kebahasaan. Di sini ada kalimat deklaratif. Nah, apa itu deklaratif? Siapa yang tahu? Mungkin kalian belum pernah mendengar kata deklaratif itu apa. Deklaratif ini adalah kalimat yang berupa penjelasan atau bisa disebut juga kalimat yang menyatakan. Nah, misalkan nasi goreng adalah, nah itu termasuk ke dalam deklaratif. Kemudian yang kedua, kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat perintah, contohnya yang bagaimana? Masukkan telur, kemudian masukkan kecap dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam kalimat perintah. Yang mana yang terdapat kalimat perintahnya? Yaitu kalimat kata masukkan ya. Ambilkan, itu termasuk ke dalam perintah. Kemudian yang selanjutnya ada kalimat interrogatif. Apa itu interrogatif? Yaitu kalimat sebuah pertanyaan. Pertanyaan, misalkan, siapa yang membuat nasi goreng?
Kemudian, apa saja bumbu nasi goreng? Itu termasuk ke dalam pertanyaan. Kalimat tanya itu ada 5. Ada apa, bagaimana, siapa, kapan, dan di mana. Kemudian ada urutan langkah-langkah. Nah, udah jelas lah. Tadi juga di sini di struktur sudah ada langkah-langkah. Ya, sudah dijelaskan juga urutan langkah-langkah itu ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan selanjutnya sesuai dengan judul tersebut yang kalian buat. Kemudian ada nomina atau kata benda. Nah, kata benda contohnya yang bagaimana? Misalkan wajan itu kata benda, kompor itu kata benda, ya, dan lain sebagainya. Kemudian partisipan. Partisipan itu adalah kata ganti manusia. Misalkan saya, mereka, kata kerja. Kata kerja. Contohnya menggoreng itu sebuah kata kerja, ya. Kemudian adanya konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah kata hubung yang berdasarkan urutan waktu. Contohnya pertama, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan selanjutnya. Itu yang disebut dengan konjungsi temporal. Nah, cukup sampai di sini anak-anak, bisa dimengerti. Nah, silahkan nanti kalian lihat di buku paket halaman ada pada halaman 23 di buku paket, ya. Nanti kalian bisa dilihat di situ untuk tugasnya juga ada pada halaman 23. Nah, di situ kalian mencari struktur, kemudian menganalisis, kemudian untuk kaidahnya juga, kemudian menganalisis, ya. Nah, nanti kalian tinggal lihat saja di halaman 23. Kemudian untuk teksnya silahkan kalian cari di media elektronik, ya. Jadi kalian boleh cari di internet. Nanti setelah mendapatkan teks tersebut, silahkan kalian analisis bagian struktur dan kaidah. Sampai di sini pelajaran bahasa Indonesia untuk materi menganalisis teks tersebut.